Pupuk kompos merupakan pupuk alami atau organik yang dapat dibuat dari bahan-bahan hijau dan bahan organik lainnya yang ditambahkan dengan sengaja sehingga proses pembusukan akan lebih cepat. Hasil dekomposisi atau fermentasi bahan-bahan organik seperti sisa hewan, tanaman, dan limbah organik lainnya dapat menghasilkan kompos yang dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah, memperbaiki kehidupan mikroorganisme dalam tanah, menambah daya ikat air terhadap tanah, dan memperbaiki sifat-sifat tanah lainnya. Pupuk kompos mengandung unsur-unsur hara mineral yang baik untuk tanaman serta meningkatkan bahan organik dalam tanah. Pembuatan pupuk ini pun dapat dibuat sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang mudah didapatkan dengan harga pembuatan yang relatif murah. Pemanfaatan limbah-limbah pertanian atau sampah organik untuk bahan baku pembuatan pupuk ini sangat menguntungkan dengan tidak adanya modal yang besar untuk pembuatannya. Bahan-bahan dalam pembuatan pupuk kompos ini sangat mudah sekali kita dapatkan. Salah satunya kita dapat menggunakan bahan-bahan atau sisa-sisa bahan dapur yang ada di rumah kita seperti kulit telur, kulit kacang, dan bahkan bubuk kopi semuanya dapat dibuat kompos. Tetapi minyak atau produk dengan kandungan minyak yang sangat tinggi seperti selai kacang, saus salad, dan mayones harus dihindari sebab bahan tersebut akan cenderung menarik hama dan juga mengganggu keseimbangan kelembapan di kompos. Selain itu, sayuran dan buah juga dapat dijadikan pupuk kompos. Secara keseluruhan, potongan buah dan sayuran bagus untuk dijadikan kompos. Untuk bahan yang lebih besar atau yang lebih sulit diuraikan seperti kulit semangka, kulit jeruk, atau kulit alpukat, coba potong atau sobek bahan menjadi potongan-potongan kecil untuk mempercepat proses pengomposan. Selain itu, hindari pengomposan sisa nasi, karena nasi yang dimasak adalah magnet bakteri yang dapat berdampak negatif pada kesehatan tumpukan kompos, dan nasi mentah menarik hewan pengerat dan hama lainnya. Selain itu, sebagian besar produk hewani harus dihindari. Meskipun kulit telur bisa dijadikan kompos, namun telur daging, ikan, dan produk susu harus dihindari. Mereka dapat membiakkan penyakit saat membusuk, menarik hama, sangat berbau, dan dapat menyebabkan suhu tumpukan kompos akan naik terlalu tinggi dan membunuh mikroorganisme yang menguntungkan. Berikut ini adalah manfaat dari pupuk kompos. Yang pertama, membantu menjaga kualitas air dan tanah. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Dan yang ketiga, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Pada pembuatan pupuk kompos kali ini, saya menggunakan bahan organik yang berasal dari sampah rumah tangga. Kemudian ada tanah dan ada sekam ataupun kulit dari padi yang sudah dikupas. Pertama, di sini saya menyiapkan kantong plastik hitam. Kemudian, kantong plastik tersebut saya isi dengan sekam ataupun kulit padi. Fungsi sekam di sini adalah untuk menahan bau dari pupuk kompos agar nantinya tidak keluar ataupun tidak tercium dari luar. Usahakan sekamnya ini kita taburkan secara merata pada permukaan kantong plastik. Setelah sekam ataupun kulit padinya sudah saya masukkan, kemudian kita masukkan tanah.
Letakkan tanah kurang lebih 2 cm. Dan jangan lupa tanahnya tersebut kita letakkan juga secara merata. Selanjutnya kita masukkan sampah organiknya. Di sini sampah organik yang saya gunakan ada kulit buah, yaitu kulit nanas, sayur, kulit telur, kulit bawang, dan lain-lain. Letakkan sampah organiknya itu secara merata di atas lapisan tanah. Setelah selesai, kita tutup sampah organik tersebut menggunakan tanah. Ingat ya, tutup sampahnya tersebut dengan merata menggunakan tanah. Kemudian kita masukkan serkam lagi. Serkam ini adalah bahan kering, berguna untuk menahan bau dari pupuk kompos ini agar tidak tercium keluar. Dan selanjutnya kita masukkan sedikit air. Kemudian kantong plastiknya kita ikat dengan kuat dan kita tunggu kira-kira 4-5 minggu. Baiklah, ini merupakan hasil dari pupuk kompos yang saya buat terlebih dahulu. Pupuk kompos yang saya buat 2 minggu yang lalu itu belum bisa kita lihat hasilnya karena dalam pembuatan pupuk kompos diperlukan waktu sekitar 5-6 minggu bahkan lebih. Di sini saya akan memupukkan pupuk kompos ini kepada tanaman. Adapun tanaman yang saya gunakan di sini adalah bunga. Pupuk kompos ini dapat memberikan kesuburan pada bunga yang kita tanam ataupun tumbuh-tumbuhan lain yang kita tanam. Baiklah kawan-kawan, sekian video pembuatan pupuk kompos dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.